Hai Besti, Welcome back to No Cap Try Nonsense bersama gua Vio. dan gue Amel. Vi, kok lu gak semangat gitu sih hari ini? Gua merasa hampa dan gua kayak gak punya tujuan hidup gitu loh, Mel. Itu tuh namanya quarter life crisis, Vi. Biasa dialamin sama anak umuran kita emang. Oh, berarti lu udah pernah nih ngalamin quarter life crisis? Pernah, waktu gue ngalamin itu rasanya gue mau gila tuh. Oke, berarti cap or no cap, quarter life crisis ini tuh sering dialamin sama anak kuliah kayak kita. Kita cek aja jawabannya. Jadi quarter life crisis itu dimana orang merasa khawatir dan ragu tentang masa depannya. Dan quarter life crisis ini tuh umumnya terjadi pada umur 18-30 tahun. Ya, biasanya itu mulai dari masalah percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Halo semuanya, kenalin nama aku Nur Fadila Tasya Pratiwi, biasa dipanggil Tasya. Sekarang aku kuliah di jurusan jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama aku Raras, aku juga berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dan aku juga jurusan jurnalistik. Sebenarnya pernah sih, dan baru terjadi tadi pagi ya kebetulan. Kan gue sekarang lagi ngambil skripsi, terus gue tuh udah bikin proposal dari bab 1 sampai bab 3 dan harusnya tinggal ngelanjutin kan. Cuman tadi pagi dosen pembimbing gue bilang revisi semuanya. Terus tadi rasanya gue udah pengen nangis tapi gue udah gak bisa nangis. Jadi kayak gue mempertanyakan, aduh apa gue gak usah kuliah lagi aja ya, kayak udah gue drop out aja. Itu sih kalau gue. Kalau Tasya? Kalau gue sih biasanya terjadi di malam hari ya, kayak mikirnya tuh abis kuliah kira-kira ada nggak sih perusahaan yang menerima gue atau enggak, kayak kira-kira orang tua tuh bangga nggak sih sama pencapaian gue sampai saat ini kayak gitu. Dan karena background orang beda-beda, jadi cara nanggepinnya pun beda-beda. Ada yang ya udah jalanin aja, ada yang mencoba untuk menerima, ada juga yang mencari distraksi, dan yang parahnya lagi Mel, ada yang mencoba lari dari masalah. Kalau gue sih dengan cara me time yang banyak ya. Me time gue tuh kayak Jadi tuh me time mulu tau. Lu tuh nah itu kebanyakan karena recharge. kebanyakan mikir, jadi kayak aduh gue tuh butuh me time, gue tuh butuh sesuatu hal yang lucu untuk melupakan rasa overthinking gue terhadap masa depan. Kalau gue sekarang lebih ke nonton drakor sih ya palingan. Nonton drakor atau kayak ya mencoba untuk dengerin lagu gitu aja sih paling. Terus paling jalan sama teman-teman gitu. Soalnya kalau misalnya kalau kayak Tasya kan dia kebanyakan recharge ya me time. Kalau gue tuh kalau me time jadi kayak suka overthinking sendiri gitu, jadi kayak aduh skripsi gue gimana kalau gue nggak lulus 8 semester kayak gimana gitu sih. Ada dua tipe orang nih. Yang pertama orang yang memilih diam, dan yang kedua orang yang memilih untuk cerita. Menurut gua, lebih baik cerita ke orang lain gak sih? Ya orang yang terpercaya atau yang profesional gitu. Sebenarnya tergantung mood gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi quarter life crisis gini tuh pengennya udah ngejauh gitu loh dari orang-orang, kayak udahlah gue sendiri dulu aja, gue menenangkan pikiran gitu. Cuman ada waktu dimana suka cerita kayak ke temen, ke Tasya gitu, atau ke orang tua, atau kebetulan gue gak punya pacar jadi gue gak cerita pacar. Ya sama juga sih kayak Raras juga 11-12 gitu loh. Bawaannya tuh pengen jauh aja gitu dari orang-orang. Gue tuh cuma mau nunjukin sisi happy gue aja, kayak sisi sedih gue tuh lu gak perlu tahu gitu. Tapi lo pernah nangis waktu dari kosan gue? Oh iya kan, gue lupa sih guys. Dilansir dari Yale Medicine, 70% orang pasti pernah mengalami quarter life crisis ini. Dilihat dari jumlahnya sih, kayaknya quarter life crisis ini tuh udah jadi hal yang wajar ya Mel. Buat besti-besti di luar sana yang menghadapi quarter life crisis juga kayak gue dan Raras, gue mau nyampein kalau lo nggak sendirian. Ada banyak juga kok orang-orang yang overthinking dengan kehidupan masing-masing. Jadi gue harap lo bisa punya pendengar yang baik, dikelilingi dengan orang-orang baik, dan tahu gimana cara mengontrol diri kamu sendiri. Gejala yang timbul dari quarter life crisis ini bisa mengganggu perasaan orang yang mengalaminya. Nah, jadi sebenarnya apakah quarter life crisis ini tuh adalah sebuah penyakit atau gangguan mental ya Mel? Ya, perkenalkan, nama saya Fiona, selaku psikolog klinis. Saat ini praktek di Student Support UMN. Quarter life crisis ini satu fenomena yang sering terjadi di usia antara 18 sampai 25 tahun. Begitu, jadi bukan diagnosis. Nah, kalau dari ilmu kedokteran tadi kan mungkin yang dimaksudkan itu suatu diagnosis gangguan gitu ya. Nah, ini enggak. Biasanya akar dari quarter life crisis ini tuh adalah berawal dari sebuah kelelahan yang akhirnya menjadi sebuah kekhawatiran.
Betul, Besti. Khawatir akan masa depan dan ragu akan diri sendiri. Nah, faktor ini bisa muncul dari segi percintaan maupun karir. Faktor yang mempengaruhi quarter life crisis mungkin kita bisa mulai dari faktor keluarga atau sosial begitu. Ketika keluarga kita mengizinkan kita untuk belajar mengambil keputusan, maka kita tidak khawatir ketika krisis mau mengambil keputusan yang mana, karena udah terlatih untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan. Tapi kalau lingkungannya itu memaksa atau menuntut harus tidak diajak untuk berdiskusi, sehingga critical thinking-nya tidak terlatih, proses pengambilan keputusannya jadi nggak terlatih juga. Nah, ketika quarter life crisis ini muncul, kita jadi nggak tahu kan skill untuk pengambilan keputusan itu jadi nggak ada di kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa self-educated dan belajar juga untuk mengambil keputusan, tidak takut untuk gagal dan tidak takut untuk salah. Persentase Gen Z yang mengaku mengalami hal ini tuh lumayan tinggi loh. Nah, yang penting kita tahu cara menanganinya supaya kita nggak berlarut. Ya, remaja, mahasiswa termasuk juga sangat wajar untuk berada di proses krisis ini. Nanti ketika akan menikah, krisis juga, krisis penyesuaian berumah tangga. Nanti kalau punya anak, krisis juga. Jadi kehidupan manusia itu tahap-tahapan krisis. Nah, kali ini di masa remaja krisisnya quarter life crisis. Untuk menangani hal tersebut, Besti di luar sana bisa mencoba untuk fokus kepada diri sendiri dan coba untuk nikmatin prosesnya, bukan hasil. Yes, kita harus singkirin hal-hal negatif dan kita harus fokus disiplin sama diri sendiri. Pertama, tidak diam saja. Seringkali ketika kita berada dalam keadaan krisis, kita tuh jadi tidak mau mencoba, merasa tidak berharga, merasa tidak layak, kayaknya orang lain jalannya mulus, saya nggak mulus gitu kan. Membuat kita mengurung diri tuh di kamar. Jadi makin nggak berkembang, makin nggak tahu tentang dirinya. Jadi tipsnya tetap bergerak, mencoba. Oke, Vi. Yes. Kalau dari hasil wawancara hari ini, gue nyimpulin kalau misalnya quarter life crisis ini wajar banget buat dialamin. Betul, gue setuju. Dan kita ini kan hidup memang tidak lepas dari krisis, Mel. Setiap fase di hidup kita tuh pasti aja ada masalah yang timbul. Nah, makanya penting banget buat kita tuh sharing-sharing sama orang yang kita percaya. Yes, biar para bestie di luar sana itu pikirannya nggak mumet dan biar ya dapat pencerahan ya pikirannya ya. Kira-kira segitu dulu kali ya, Vi, hari ini. Yes, we'll see you guys on the next episode. No cap. Throw nonsense. Bye. Kampus yang sedang marak-maraknya khusus dia otomatis salah satu institusi besar yang ada di Akhirnya teori-teori buat ini sih benar-benar miris banget. Siapa sih salah satu institusi?